Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Putra dengan NIM 20140026. Di sini kami berasal dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil kerja kami tentang materi struktur pemrograman dengan mata kuliah algoritma pemrograman dengan dosen pengampu Ibu Fitria Mardika. Dan kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Lady Ella Sartika. Kepada Lady Ella Sartika, perkenalkan nama Anda. Baik, terima kasih Rido. Perkenalkan, nama saya Lady Ella Sartika dengan NIM 2014040043. Dikembalikan. Terima kasih. Nah, selanjutnya Agung. Oke, terima kasih Rido. Perkenalkan, nama saya Agung Kurniawan, NIM 2014040045. Terima kasih, dikembalikan kepada Rido. Nah, selanjutnya Ega. Baik, perkenalkan, nama saya Ega Ramadhani Palingka, NIM 2014040037. Kembalikan. Baiklah, itulah dari kelompok 2 kami. Baiklah, tanpa panjang lebar, kami akan menampilkan hasil kerja kami. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 ingin menampilkan tentang pemrograman dasar dengan mata kuliah algoritma pemrograman dengan dosen pengampu Ibu Fitria Mardika. Baiklah, kita masuk langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada pemrograman dasar. Yang di sini ada kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah menerapkan alur logika pemrograman komputer. Menerapkan alur logika pemrograman komputer ialah pemrograman yang memberikan dasar-dasar logika di mana sintak-sintak yang diberikan bersifat universal dan lebih mengedepankan pembentukan pola pikir peserta didik bagaimana caranya membuat sebuah program yang efektif dan efisien. Dengan menguasai dasar-dasar algoritma, diharapkan terbentuk pola pikir peserta didik tentang bagaimana menyelesaikan masalah nyata dalam bentuk rangkaian langkah-langkah algoritma dan menyajikan dalam bahasa natural. Yang kedua ada alur logika pemrograman komputer. Alur logika pemrograman komputer ialah proses menulis, menguji, dan memperbaiki dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Tujuan dari pemrograman ini adalah untuk memuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan program. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, ada struktur pemrograman Pascal. Struktur pemrograman Pascal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada judul program, yang kedua ada deklarasi, dan yang ketiga ada badan program. Judul program ialah memberikan gambaran secara singkat apa tujuan dari algoritma tersebut, misalkan nama resep makanan, petunjukan melakukan sesuatu, jadwal kegiatan, dan lain-lain. Yang kedua ada deklarasi. Deklarasi merupakan tahap persiapan dari algoritma. Pada bagian ini, deklarasi ini dijelaskan kebutuhan agar algoritma dapat berjalan dengan baik. Istilah lainnya, disinilah alat dan bahan didefinisikan. Di dalam algoritma pemrograman komputer, di dalam bagian deklarasi harus menjelaskan input atau masukan apa saja yang akan diproses dari algoritma termasuk jenis data input dengan jelas. Yang terakhir ada badan program. Badan program ini menjelaskan tentang serangkaian langkah-langkah atau instruksi atau penyataan statement untuk memproses alat dan bahan atau inputan langkah-langkah dalam algoritma. Dituliskan dari atas ke bawah dengan urutan tertentu dan penulisan menentukan urutan perintah. Dan ada yang terakhir seperti yang dapat digambar sini ialah nampak bahwa contoh dari judul program, deklarasi, dan badan program. Baiklah, tanpa panjang lebar, kita akan masuk ke contoh yang selanjutnya. Kita akan
masuki contoh yang pertama yang akan dijelaskan oleh Saudara Agung Kurniawan. Kepada Agung, silakan jelaskan. Oke, terima kasih Rido. Pertama-tama kita bikin dulu judulnya yaitu program. Kalau di judulnya ini kalau terdapat lebih dari satu kata atau kalimat, kita nggak pakai spasi, melainkan pakai underscore gitu. Program underscore pertama underscore menggunakan underscore Pascal. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, delegrasinya, yaitu uses scroll atau dan selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yang selanjutnya yaitu bagian dari bagiannya yaitu cheers, terus titik koma, terus selanjutnya word 10 buka kurung, ini tulis tanda koma di atasnya, ini program pertamaku, tanda koma lagi, tutup kurung, titik 2. Selanjutnya bagian ketiga yaitu rel, buka kurung, tutup kurung, titik 2. Dan terakhir N. Sekian dari penjelasan yang pertama, dikembalikan kepada Rido. Baik, terima kasih Agung. Setelah yang Agung jelaskan tadi, maka kita dapatkan hasilnya seperti ini yang ada yang digambar. Selanjutnya kita akan menggunakan compile ataupun bisa diketik alt tambah F9. Dan hasilnya ketika kita menggunakan namanya, yaitu kita ngasih nama program pertama, dan hasilnya sukses. Setelah itu kita pijit enter, kita pijit run, kita jalankan saja Ctrl tambah F9 dan hasilnya ini program pertamaku. Oke, terima kasih Agung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ega Ramadhani Palingka. Kepada Ega dipersilakan. Oke, baik. Kita masuk ke contoh 2, yaitu contoh kedua menggunakan konstanta. Kita bikin yang baru, the new program. Oke, untuk judulnya program contoh underscore konstanta titik koma. Enter bagian bawah. Uses script CRT titik koma. Lalu enter bagian bawah const CONST. Lalu kita enter bagian bawah nama. Untuk memasukkan nama sama dengan tanda petik Ahmad ditambah tanda petik ditambah titik koma. Enter bagian bawah begin. Enter. Kita masukkan clear screen atau CLR SCR titik koma. Selanjutnya enter. Right line. Buka kurung. Tanda petik. Nama saya adalah bagi titik 2 tanda petik koma nama tutup kurung ditambah tanda titik koma. Selanjutnya enter right line titik koma. Right line titik koma. Selanjutnya enter N.
titik. Sudah. Nah, selanjutnya kita klik compile atau alt plus 9, kita buat nama const, const, klik OK. Selanjutnya kita karena sudah sukses, kita klik run. Ctrl F9. Maka akan keluar nama saya adalah Ahmad. Ini keluar. Oke. Untuk judul programnya yaitu program contoh underscore konstanta, dan untuk bagian deklarasi dari bagian uses sampai nama Ahmad, selanjutnya badannya dari begin sampai end. Mungkin sekian, dikembalikan. Oke, terima kasih banyak Ega. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita yaitu Ledia Elasartika. Kepada Ledia, kami persilahkan dengan segala. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu program contoh menggunakan variabel. Nah, di judul programnya kita buat program spasi contoh underscore variabel titik koma. Lalu kita tekan enter. Pada bagian deklarasi kita tulis uses underscore grt titik koma, lalu enter. Bagian deklarasi ini kita tuliskan variabel, karena kita menggunakan variabel maka kita tulis var spasi nama titik 2 string. Setelah itu pada titik koma, pada bagian badan program kita tulis begin, enter, clear screen sama seperti contoh 2 yang tadi, lalu titik koma, lalu enter. Pada bagian bawah ini kita tuliskan write line, buka kurung, tanda kutip, siapakah nama Anda? Titik-titik. Tanda tanya, spasi tanda kutip, tutup kurung, titik koma. Setelah itu kita tekan enter. Lalu kita tulis readline, buka kurung, nama, tutup kurung, titik koma. Lalu kita tekan enter lagi. Di bawahnya kita tuliskan write line, buka kurung, tanda kutip, nama saya adalah titik 2 spasi tanda kutip koma nama tutup kurung tanda titik koma. Lalu kita tekan enter kembali. Di bawahnya kita tulis readline, buka kurung nama tutup kurung tanda titik koma. Lalu di bawahnya jangan lupa kita ketik N agar program dapat selesai. Lalu kita compile. Jika sukses maka program dapat dijalankan. Nah, kita tulis nama programnya itu program contoh variabel. Karena sukses program dapat dijalankan. Lalu kita tekan run. Nah, di sini maka program otomatis menunjukkan siapakah nama Anda. Nah, kita misalkan namanya di sini Ahmad, lalu kita tekan enter, maka program memunculkan nama saya adalah Ahmad. Nah,
Mari kita lihat perbedaan kembali pada right line-nya tepat di bawah clear screen, kita ganti dengan right. Nah, kita compile kembali. Program sukses, maka program dapat dijalankan, lalu kita klik run. Nah, di sini nama Ahmad yang kita misalkan tepat berada di samping tanda tanya. Nah, itulah perbedaan apabila kita menuliskan right atau right line. Lalu kita tekan enter, maka sama, program akan memunculkan nama saya adalah Ahmad. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, dikembalikan kepada Ridho. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar dan pelihat semuanya. Mungkin ini ajalah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada pendengar kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.